Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Tema Rema pada malam hari ini adalah apakah yang seharusnya Anda lakukan? Yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Dan Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Binoko Edi Nugroho dari GKMI Yogyakarta. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan keluarga dan pelayanan menyambut pada hari yang keempat di tahun 2026 ini, kami menyampaikan selamat tahun baru 2026. Sebagaimana kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus nyata mengiring seluruh kehidupan kita di tahun 2025, demikian pula kita meyakini bahwa 2026 pemeliharaan yang sama juga akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema pembelajaran kita pada malam hari ini berjudul apakah yang seharusnya Anda lakukan? Dan malam hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur di hari yang keempat tahun 2026 ini kami masih beroleh kesempatan untuk dikuatkan Tuhan dan disertai Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan memberikan kepada kami kekuatan dan pimpinan untuk melanjutkan kepercayaan yang Tuhan berikan pada tahun ini, dan tolong kuatkan dan berikan kepekaan kepada kami sehingga memasuki masa yang baru ini Engkau akan terus memampukan kami untuk mengerjakan apakah yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi kita akan merenung firman Tuhan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sesuatu diciptakan pasti di dalam sebuah maksud yang penting, yang sangat mendasar, dan sudah dipertimbangkan manfaat dan kegunaannya. Menarik, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa manusia itu dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berguna? Ketika Allah menciptakan kita, sebetulnya kita ini hanya produk iseng saja. Tidak jelas manfaatnya, hanya menjadi bahan tertawaan saja.
kita cenderung untuk tidak menikmati hidup kita, sehingga kemudian banyak hal yang kita kerjakan sebetulnya hanyalah kesia-siaan semata. Nah, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, kita ini buatan Allah. Tuhan menetapkan kita lahir dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan memang kita diletakkan di dalam sebuah keluarga. Setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga adalah dalam ketetapan Allah. Tidak ada manusia yang diciptakan tanpa maksud dan tujuan Allah. Mungkin yang menjadi masalah adalah keluarga yang tidak berjalan bersama dengan Allah. Sehingga cara mereka mendampingi, menolong, menguatkan orang-orang yang kita kenal tidak sungguh-sungguh mengasihi, sehingga menyebabkan banyak orang kehilangan jati dirinya dan merasa saya cuma ciptaan yang salah. Rasul Paulus berkata, buatan Allah, diciptakan. Kata diciptakannya itu adalah poema. Ini seperti kata poetri atau sebuah ciptaan yang sangat kreatif, seperti gerabah yang dibuat menjadi sebuah keramik yang indah. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa yang diciptakan Allah itu diciptakan dalam kreativitas. Bahkan keluarga sekalipun ketika mereka memiliki anak tidak punya kuasa menentukan bentuk hidungnya, bentuk rambutnya, kulitnya seperti apa. Karena itu diciptakan dalam kreativitas Allah. Sehingga dia memiliki pekerjaan baik. Karena kalau manusia ditambahkan jumlahnya ke dalam dunia, tentu Allah punya maksud yang baik. Allah sudah merancang dan mempersiapkan segala sesuatu di dalam dirinya supaya dia mengenapi apa yang Allah kehendaki. Dan dalam proses itu terjadi interaksi yang mendalam antara manusia dengan yang diciptakannya. Terkadang ini tidak dibagikan di dalam keluarga dengan baik-baik. Hari-hari ini kita mendengar bagaimana keluarga dirontokkan oleh kuasa si jahat. Kebencian antara ayah dan anak, ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, telah menghancurkan relasi yang sudah dipersiapkan. Karena sebetulnya Allah memiliki rencana yang indah melalui keluarga. Tetapi interaksi yang terjadi ketika tidak dikerjakan dalam suasana yang hidup di dalam Allah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi semua pekerjaan yang Allah persiapkan di dalam diri keluarga dan di dalam diri orang itu tidak tergenapi. Yang terjadi malahan kita tidak mengerti bahwa kita ini indah. Kenapa orang tidak merasa hidup di dalam Allah? Dan orang tidak mengerti pekerjaan baik dalam Allah karena tidak ada interaksi dengan Allah. Akibatnya apa? Mundur. Dia merasa sebagai ciptaan yang buruk, menjadi beban, sia-sia. Dan akhirnya dia merasa bukan buatan Allah. Setan berkuasa di dalam proses ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, betapa berbahayanya ketika keluarga kehilangan hakikat yang paling penting di dalam kehidupannya. Justru kehebatan Allah tidak bisa dinikmati di dalam keluarga. Yang terjadi malahan sebaliknya. Pekerjaan si iblis terus menggocol sehingga relasi di dalam keluarga menjadi relasi yang jahat dan menghasilkan berbagai racun di dalam kehidupan. Lantas pertanyaannya, apakah yang harus kita kerjakan memasuki 2026?
Rasul Paulus ingin mengembalikan kepada kita tentang kesadaran bahwa kita semua adalah buatan Allah. Bapak Ibu pada waktu menikah pernah kepikir siapa yang menjadi pasangan kita? Mungkin kita sudah mencari ke sana kemari. Terus akhirnya kita menyadari, oh ini yang ternyata dipersiapkan Allah bagi saya. Terus kemudian kita mulai membina relasi dalam rumah tangga. Tuhan percayakan anak. Kita berpikir anaknya mirip siapa, tapi kita mengerti bahwa anak sekalipun itu misteri Allah. Bentuk wajahnya misteri, karakternya misteri. Cara Tuhan membuat anak-anak di dalam kehidupan kita adalah seturut dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Justru tahun 2026 ini mendorong kita untuk lebih mengenal keluarga yang telah diletakkan Tuhan secara ajaib di dalam kehidupan kita. Interaksi dan relasi di dalam keluarga mesti lebih didekatkan. Supaya apa? Supaya kita makin mengerti apa saja pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah persiapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Justru keluarga adalah gereja yang paling penting di tengah-tengah dunia. Gereja kita di tempat kita berkumpul setiap minggu adalah tempat gereja yang ada di dalam keluarga kita berinteraksi sehingga dampaknya menjadi lebih luas. Tetapi jangan lupa pembelajaran akan Allah justru paling penting terjadi di dalam keluarga kita. Interaksi di dalam keluarga kita mencerminkan apa yang semestinya Allah kerjakan di dalam setiap orang di dalam keluarga kita, sehingga fungsi ilahi dapat ditumbuh kembangkan di dalam keluarga kita. Saya menantang kita sekalian memasuki 2026. Ayo perhatikan sungguh-sungguh setiap orang di dalam bagian keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Perhatikan sungguh-sungguh, coba renungkan bagaimana Allah menghadirkan dia di dalam hidup kita. Hormati sungguh bagaimana Allah meletakkannya secara ajaib di dalam kehidupan kita. Dan mulai hari ini di tahun 2026 kita mencoba menemukan interaksi yang melepaskan setiap potensi. Oleh karena itu pastikan setiap kita mendoakan satu dengan yang lain supaya firman Allah bertumbuh di dalam diri saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, sehingga kemudian interaksi bersama dengan Allah akan menolong melepaskan pelbagai potensi hebat yang sudah Allah tetapkan. Mari kita hormati apa yang Allah sudah letakkan secara ajaib, sehingga sungguh-sungguh keluarga kita hidup di dalam panggilan yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita bersama. Yang kedua, mari kita terus pikirkan bukan saja antar individu, tetapi interaksi macam apa yang Allah juga sedang kerjakan melalui keluarga kita. Karena pembelajaran di dalam keluarga yang hebat akan menghasilkan pendidikan yang bisa dipadu-padankan di dalam kehidupan keluarga lainnya. Keberhasilan satu keluarga dalam pengenalan akan Allah akan menolong interaksi bersama dengan keluarga lainnya.
ketika relasi antar keluarga disusun sedemikian rupa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka seperti itulah suasana yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus bekerja, interaksi antar keluarga itu menyembuhkan komunitas yang ada. Masyarakat dibuat takjub akan pelbagai mukjizat yang Allah kerjakan di tengah masyarakat itu. Adalah karena kasih Kristus bekerja dengan hebat melalui persekutuan antar keluarga. Coba bayangkan apabila setiap keluarga di dalam gereja melakukan itu, maka gereja akan menjadi berkat yang sangat luas. Gereja tidak lagi sekedar menjadi pertemuan-pertemuan ibadah yang sifatnya hanya karena kita Kristen, hanya karena memang tuntutan orang Kristen ya ke gereja setiap minggu. Tetapi persekutuan di dalam gereja, ibadah minggu menjadi masa di mana interaksi-interaksi yang hebat terjadi di dalam keluarga, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lainnya, sehingga apa yang Yesus perintahkan untuk pergi dan menjadikan murid dari segala suku bangsa akan terpenuhi. Adalah ketika latihan untuk menemukan pekerjaan Allah dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui keluarga dan juga di dalam interaksi melalui gereja, sehingga pekerjaan-pekerjaan besar akan mulai ditumbuh kembangkan melalui gereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah dikatakan sebagaimana doa Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bukan sekedar karena kita melakukan mukjizat karena KKR, tetapi ada penerapan dari apa yang seharusnya dilakukan keluarga, dilakukan dengan sungguh-sungguh antara satu dengan yang lain di dalam keluarga. Kemudian ada interaksi dengan keluarga-keluarga lainnya, dan juga ada interaksi di dalam gereja, ada peran yang betul-betul serius bersama dengan masyarakat. Kalau itu terjadi, maka doa Yesus terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, oleh karena itu, di tahun yang baru, ayo kita pikirkan ini dengan mendalam dan sungguh-sungguh. Pastikan keluarga memperhatikan satu dengan yang lain. Pastikan setiap bagian dari orang-orang yang Tuhan tempatkan secara ajaib ini mampu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengapa? Katakan, kamu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan melalui kamu ada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelum kamu ada. Oleh karena itu, Kristus mau supaya kamu hidup di dalamnya. Bukankah ini sebuah proses yang baik? Ayo kita berlatih, ayo kita kerjakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa untuk pembelajaran firman ini. Kami mohon kiranya setiap pendengar yang menyaksikan dan memperhatikan pembelajaran firman akan mendapatkan kekuatan sehingga mereka mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, selamat berlatih dan selamat menghadirkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.